Orang Madura tuh berani sama laut, takut sama udara toh. Betul toh? Punya pengalaman laut, enggak punya pengalaman udara. Kok dadi menwah? Terus ada latihan terjun payung, mate saya, Allah. Aduh. Jadi waktu baris gini, ya Allah, ya Allah. Kalau engkau selamatkan lagi saya sampai di bumi, saya ambil PT, ya Allah. Untuk syukuran. Akhirnya didorong masuk pesawat, lihat di jendela. Take off, ya bumi, ya Allah. Wedus. Naik, negosiasi naik. Dari nyembelih ayam, dinaikin, nyogok Tuhan dengan kambing. Makin naik lagi di atas awan, sapi. Udah, baris, pasukan. Akhirnya baris depan pintu disorong. Sapi. Disorong, set, 3 sapi, terjun. Jadi janji nyembelih 3 sapi kalau selamat sampai di bumi. Alhamdulillah dia masih sadar untuk ngelepas ininya. Layar terbuka, dia terjun dengan tenang sampai di bumi. Dibuang ini parasit menggerik. Mas yo saya ndak milih sapi kate lapo sampean. Masa Allah sampai hamanya bertengkar soal sapi. Masa sampean nagih sapi sampean maha kaya, apa gunanya? Meskipun saya ndak sembelih sapi ya sama bagi sampean. Iya coba, wong kendel kaya ngono kuwi. Agama rusak kabeh. Gitu loh, makanya agama di Madura itu bukan Islam NU. PT NU kabeh. Bebek NU kabeh, wis pokoke NU, agamane NU. Gitu loh. Jadi dimulainya rusaknya bahasa itu ya dari Madura aslinya. PSSI tanding di situ, di Senayan. Nggak punya karcis, pengen nonton lawan Malaysia waktu itu. Masuk, potong sik di cepak neng, masuk. Karcis Pak, anggota Pak. Masuk pintu kedua, karcis, anggota. Sini bentar. Anggota apa? Anggota koperasi Pak. Sing salah kan penjaganya toh, ngomong anggota diasosiasikan ke anggota TNI. Ya salahmu dhewe, aku cuma ngomong anggota kok. Aduh Gusti Pangeran, mudah-mudahan pikiran Anda sekarang tidak ada ruwet-ruwetnya, fresh, badan Anda sehat. Bener-bener ada masalah apapun yang penting beres di pikiran. Kalau hati jangan ikut-ikut. Hati itu diem aja sama Allah, bertapa saja. Jangan ngena-ngene hancur kamu. Pikirannya bener, hatinya bertapa, selesai masalah. Perkara nggak bisa melaksanakan, biasa nggak bisa melaksanakan. Kebanyakan Nabi nggak bisa melaksanakan juga kok. Nabi Yahya dibunuh kok. Nabi Musa pusing sendiri sampai dikejar Fir'aun kok. Gitu loh. Itu pun terus dikasih kemurahan, dikasih kesaktian bisa membelah laut. Tapi Nabi Musa ndak GR. Ya matur nuwun. Sampean kayak iki. Tapi kan terus orang, "Wah, Musa sakti lho, jari sapa sakti?" Lu tongkatnya sakti, jari sapa tongkat sakti? Lah itu bisa membelah laut iku lak mang dikongkon. Meneh kon ngene meneh gak belah dikorone. Siapa bilang sakti? Ndak ada sakti kalau dikaji sederhana. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mampu kamu jawab, bergembiralah karena itu urusan Allah dan kamu tinggal minta kepada Allah. Seperti orang Madura, ya Allah. Gitu ya. Tunjukkan, buktikan Rahman Rahimmu ya Allah. Terakhir ya, tak kayak cerita mana sing wis tahu. Karena ndak laku-laku, ono wong liwat ndelok barang, enggak. Ndelok barang tuh. Sampai niku patroli tak kate tuku sampean niku. Wah, akhirnya lo ya kan boleh pembeli lihat-lihat kan boleh. Ndak bisa. Ndak laku dari pagi didelok-delok tok. Akhirnya nesu deh, wah, akhirnya mau bertengkar tetangganya sesama penjual. Kamu
kamu jangan berani-berani. Itu KKO itu. Lah, nggak takut saya sama KKO. Asal bukan ABRI. Oke, mungkin saya pengen nyambung ke asongan ini, asongan akhirat, terus apa namanya, di mana letak KC kita ngumpul bareng-bareng. Saya pengen cerita sebuah eksperimen aja, sebuah eksperimen yang dilakukan pertama diobservasi di Jepang, kemudian dilakukan di Australia dan di Inggris. Ini berhubungan dengan cara berpikir, bukan cara berpikir sih, ini berhubungan dengan mekanisme informasi dan mekanisme otak, akal pengetahuan. Ceritanya di Jepang itu kan ada jenis monyet yang hidup di pantai. Jenis monyet hidup di pantai itu ada yang iseng ngasih kentang kecil. Kentangnya dilempar ke pasir. Ketika kentangnya dilempar ke pasir, senang dia ada kentang. Tapi ketika langsung dimakan, kan ada pasirnya, nggak bisa langsung dimakan. Dia harus mencari cara gimana membersihkan. Akhirnya ada salah satu yang tidak sengaja menjatuhkan itu di air, terus dibersihkan kemudian dimakan sama dia. Oh, ternyata caranya begini. Satu monyet yang menemukan. Kemudian diikuti oleh anaknya monyet tersebut. Ketika anaknya menggunakan cara itu, temennya anaknya ikutan. Ini perkembangan yang sangat lambat. Satu orang paham, anaknya paham, temennya paham, temennya lain paham. Ini perkembangannya sangat lambat. Sampai pada satu titik jumlah tertentu, boom, tiba-tiba semua monyet itu memakai cara itu. Bahkan yang di lain pulau. Ini kan aneh. Gimana ini? Yang di lain pulau belajar dari mana? Dapat pengetahuan dari mana ini yang di lain pulau ini? Tapi semua spesies monyet itu tiba-tiba dalam tanda petik tiba-tiba paham cara membersihkan kentang itu dari pasir. Ketika ada yang melihat fenomena ini, dia bikin percobaan di Australia. Dia membawa ke SMA, ke sekolahan ke kelas SMA. Dia menunjukkan gambar dengan wajah-wajah tersembunyi. Kan ono toh? Berapa wajah dalam gambar itu? Pertanyaannya gitu. Terus yang kelihatan jelas 9. Yang sebenarnya jumlahnya ada 40. Ketika ditanyain, ini jumlahnya berapa? Ada yang nebak 8, ada yang nebak 9, ada yang nebak 10, yang maksimal nebak 12. Oke, sudah selesai. Dia pindah kelas esok harinya. Tapi pada waktu yang bersamaan, ketika di Australia masih siang, di Inggris, gambar yang sama persis disiarkan di televisi kabel. Jadi orang se-Inggris nonton. Ditunjukkan 1, 2, 3, 40 ditunjukkan semua, dikasih tahu. Sehingga semua orang Inggris tahu bahwa jumlahnya 40. Itu ketika waktu yang bersamaan di Australia ditunjukkan berapa jumlah muka di situ. Mereka rata-rata bisa menebak jumlah mendekati 40. 38, 37, 39, yang 40 juga banyak. Paham saya? Paham ya yang saya ceritakan? Jadi pengetahuan tidak harus berasal dari kamu belajar sendiri. Maka ada kalimat kumpulono wong soleh, karena kamu akan ketularan pengetahuan tersebut. Tapi di situ ada requirement, ada kebutuhan bahwa harus mencapai jumlah tertentu yang kita sebut critical mass. Jumlah tertentu agar dia menjadi pengetahuan massal. Yang saya harapkan dari perkumpulan KC adalah kita semakin mengumpulkan kesadaran, kepastian, pengetahuan agar sampai critical mass, agar ini otomatis, dalam tanda petik otomatis, menjadi kesadaran bersama bangsa. Kalau satu KC bisa mempengaruhi satu kabupaten,
kesadaran satu kabupaten bisa mempengaruhi satu provinsi, kesadaran satu provinsi bisa mempengaruhi satu negara. Tapi memang harus melalui critical mass. Sebelum critical mass itu sangat lambat laun berjalannya. Tapi kalau tidak istiqomah, kita tidak akan sampai pada critical mass tersebut. Jadi dibutuhkan perjuangan bersama untuk nitili asongan-asongan, untuk mempelajari yang kecil-kecil, mempelajari yang hakiki, yang benar-benar istiqomah menjalankan itu, sehingga menjadi kekuatan bersama untuk mencapai critical mass, dan semoga menjadi pengetahuan dan sentimen bersama untuk menghadapi Indonesia. Itu aja, matur nuwun. Terima kasih. Sabra, belum tentu yang pakai peci itu santri, belum tentu yang pakai jin itu bukan santri. Kalau Anda tahu ya, korik-korik di Iran, di Mesir, di Syria, Turki itu justru hampir setiap korik itu pakaiannya pakaian biasa kayak gini nih, nggak ada yang pakai peci, nggak ada yang pakai serban, bahkan ada yang pakai kaos saja. Dan itu kiroah resmi. Bahkan parlemen Iran itu sebelum sidang itu selalu ada kiroah, ada bacaan Al-Quran. Dan yang baca Quran tidak lantas berpakaian religius dalam tanda petik, mereka berpakaian biasa kayak beben gini, kiroah kan lebih asik gitu loh, kan lebih asik gitu. Jadi makanya tadi saya ingin membiasakan Anda dengan alif lam mim. Kan belum pernah ada di dunia ini orang baca alif lam mim berulang-ulang. Kan lumayan ya Anda dapat pengalaman ini gitu kan. Alif lam mim tak olak walik. Soalnya apa? Mau tak lewatin bagian alif lam mim aja kita nggak pernah paham kok. Jadi kita ulang supaya siapa tahu Allah sayang sama kita. Kalaupun kita tidak paham alif lam mim, siapa yang mengatakan harus paham alif lam mim? Tapi alif lam mim bisa merupakan sarana kedekatanmu dengan Allah, sehingga Allah menjadi sayang kepadamu, sehingga Allah akan menambah sesuatu yang tidak engkau sangka-sangka dalam hidupmu. Bisa tambah laris dagangan nih, gitu kan? Sehingga meteng iso langsung meteng. Sapi turute, gitu teman sekalian ya. Jadi itu yang pertama, yang soal ngasak. Nah Anda ini memang orang ngasak, dan orang yang panen itu insya Allah nanti adalah orang yang mengaku dirinya ngasak, bukan orang yang merasa dirinya panen. Jadi tidak ada regulasi. Kalau Anda sudah haji, tidak pasti Anda lebih baik dari yang belum haji. Terus Anda di sana merasa tamu Allah, sehingga Allah itu tidak adil. Ya apa Gusti Allah sing diceluk sing duit doa. Kan gitu kan? Yang tidak punya duit untuk ke Mekah tidak dipanggil sama Allah, gitu maksudnya. Ini panggilan, apa alasannya? Lu panggilan kok sing duit tok kan begitu. Jadi Allah kan diskriminatif. Jadi jangan keliru mengartikan itu. Anda jadi tamu Allah di sana tidak berarti Anda sekarang bukan tamu Allah. Emang siapa yang bukan tamu Allah? Oh Anda tiap hari berhadapan dengan Allah. Anda kulon nuwun lagi. Semua adalah tamu Allah. Saya tidak meremehkan orang umroh. Ya, tetapi Anda juga tamu Allah tiap hari asal Anda bertamu kepada Allah. Allah itu Anda sebut siapa juga monggo-monggo saja, tapi Allah menyebut dirinya Allah ya, daripada repot-repot ya sudah kita ikut Allah. Wong Mas Beben kita sebut Beben karena dia memperkenalkan dirinya Beben. Nah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai kata Allah, dengan kata Allah ya sudah kita panggil dia Allah, kan gitu. Itu mudah-mudahan asongan Anda ini justru panen gitu loh, gak ngetarani. Karena ada cerita malaikat itu pada menyingkir dari Mekah pada musim haji. Wah, orang-orang yang mengerti kasyaf, loh mana ini nggak ada malaikat ini? Orang tawaf berjubel, orang jumroh berjubel, orang menginap di Arafah, kok malaikat pada nggak ada ini? Wah, akhirnya dia kebingungan, jadi tidak khusyuk. Nah, akhirnya dia melayang ngerogoh semua, malaikat kumpul di sebuah rumah. Orangnya itu jelek, nggak dikenal sebagai orang yang rajin secara keagamaan. Ternyata dikerubungi malaikat. Kenapa? Karena dia ini sudah tinggal bayar biaya naik haji. Tiba-tiba 10 menit sebelum dia berangkat datang orang temannya yang sangat butuh duit karena istrinya kecelakaan. Dan duit istrinya kecelakaan harus di rumah sakit, harus operasi segala macam, biaya sangat mahal. Si orang yang mau bayar naik haji ini langsung kasih duitnya. Saya tanya sama Anda, lebih haji mana orang ini yang tidak berangkat haji ini
karena duitnya dipinjemin, dikasih ke temannya, atau yang punya duit naik haji ke sana? Tapi jangan bilang-bilang sama Depak. Ini pemahaman pribadi. Jadi Anda jangan minder lah. Saya juga tidak minder. Saya juga tidak sombong, tapi saya juga tidak inferior. Anda juga begitu. Soal kedekatan sama Allah itu rahasia masing-masing orang. Setiap orang mendekat kepada Allah dengan dirinya dan rahasianya sendiri. Tidak ada yang bisa ngeklaim siapapun. Jadi salah kalau ada orang menuding-nuding, mengkategorikan, menyusun-nyusun, wah kalau ini santri ini abangan, jari sopo, konro tuh kondi kon. Kemarin saya di Jogja apa di mana itu ada anak pakai Surabaya, pakai pang itu loh dek, sing ono nyerongop ini, besi metal ini, maju ke depan. Di dalam kitab Alfiyah, terus dia cerita macam-macam yang seolah-olah dia seorang syekh besar. Padahal potongan arek metal. Jadi nggak bisa Anda. Apalagi kalau Anda ingin kesucian, Anda ingin kesejatian. Kalau nanti dalam dunia thariqat, kesejatian itu, kemurnian dan keikhlasan itu dilambangkan, dipantulkan oleh kaca sangat bening yang namanya Khidir alaihissalam. Ada seorang santri bilang sama Pak Kiai, saya ingin ketemu Khidir. Terus ke pantai aja kamu wiritan di pantai mulai tengah malam sampai subuh, insya Allah kamu nanti ketemulah. Kalau belum semalam ini ya besok malam, lusa malam, kamu sabar aja. 3 malam berturut-turut dia di pantai itu ndak ono sopo-sopo mas. Me ono yuyu melaku, terus gak ada apa-apa. Malam ketiga subuh-subuh itu ada anak muda pakai motor di depan dia itu. Mesu asu bajingan, aku pengen kepodok Nabi Khidir malah ketemu rek gendeng kayak gini. Terus akhirnya dia putus asa pulang. Pak Yai gimana, saya sudah 3 malam ini enggak ketemu, malah ada anak muda ngawur, knalpot dibuka, beng apa namanya, dublek kuping kuwi mergo Kiai. Terus dari Pak Yai, lah iku mang Khidir. Lu Khidir kok numpak motor. Lah kon soalnya gak seneng karo arek numpak motor. Kon gak seneng karo arek kurang ajar. Maka Khidir mewujudkan diri menjadi orang yang kamu tidak sukai. Jadi bebaskan dirimu dari kebiasaan tidak menyukai ini, tidak menyukai itu. Carilah ilmu dan rahasia dari semua yang tidak kamu sukai. Maka engkau akan menemukan kesejatiannya. Kan gitu. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu pikir tidak menyenangkan dan kamu benci, jangan-jangan sesungguhnya dia mengandung kebaikan yang kamu perlukan. Dan apa atau siapa yang kamu sangat sukai, yang kamu sangat inginkan, siapa tahu sesungguhnya dia mengandung keburukan-keburukan yang akan mencelakakanmu. Allah memperingatkan itu secara frontal. Oke. Terakhir, karena tadi ada yang tanya tentang PKS, saya tidak ngomong PKS, tapi saya ingin mengatakan bahwa Anda sudah terlanjur ngomong mengenai konspirasi. Tak ceritani didik Anda harus tanggung jawab untuk perjuangan panjang PKS. PKS kan nggak hanya urusan ngangkut siapa jadi presiden, jadi gubernur. PKS kan punya perjuangan moral, perjuangan kebangsaan, perjuangan macam-macam ke depan. Soal konspirasi ini sudah menjadi amanat Anda, harus jelaskan kepada bangsa Indonesia konspirasi itu apa maksudnya. Dan jangan hanya yang menyangkut mantan presidenmu. Nah, saya ingin katakan kepada Anda, konspirasi itu mari kita pelajari. Saya ingin katakan sama Anda, sasaran utama konspirasi internasional sejak 37 tahun sesudah naiknya Isa Al-Masih atau disalibnya Yesus, itu adalah pikiranmu. Pikiranmu dirusak sejak 2 milenium yang lalu. Kamu disuruh percaya kepada sesuatu yang tidak pantas dipercaya. Kamu menuhankan sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk dituhankan. Kamu mengatakan baik kepada sesuatu yang sesungguhnya buruk. Kamu menganggap surga yang sesungguhnya neraka. Dan kamu meyakini neraka yang sesungguhnya itu surga. Di balik kamu punya pikiran. Maka di KC ini tugas utama adalah hening,
berpikir sehat kembali, berpikir sportif kembali, berpikir objektif kembali, berpikir jernih kembali. Dari yang kecil-kecil kita latih sampai suatu hari Anda akan menjadi generasi yang betul-betul diamanati Allah seperti Yahya yang dilahirkan sebagai hadiah kepada Zakaria, yang kemudian disuruh belajar kepada kitab-kitab atau kebenaran yang sejati, kemudian dilahirkan Isa dengan ujian Yahya sendiri, ujian Isa sendiri, tapi akhirnya akan muncul komposisi yang disebut Muhammad SAW. Anda akan sampai ke sana. Ini di luar soal Islam Kristen, tapi kita belajar dari wacana-wacana sejarah. Jadi insya Allah kalau Anda mempelajari konspirasi itu, gini loh, jangan dipikir konspirasi itu kita korbannya terus Amerika subjek. Enggak, Amerika itu ya korban konspirasi. Orang Barat hampir sedunia itu korban paling utama dari konspirasi. Saya nggak usah jelaskan sekarang, kapan-kapan aja. Itu korban paling utama. Kalau Anda ini agak sukar sebenarnya dipengaruhi oleh konspirasi, wong gendeng kabeh kok. Gak cetha pikirannya. Kalau yang gampang dihapus itu kan yang jelas ke utara terus dibelokin ke barat. Anda ini kan tidak jelas. Ke utara kok kadang-kadang menggok ngidul, kadang-kadang balik ngetan kan. Kalau anda ini kan bangsa yang sangat membingungkan, sehingga konspirasi itu berlaku sebentar di sini, setelah itu kacau lagi kan gitu. Jadi percayalah bahwa Anda itu bangsa yang punya ketangguhan justru karena Anda tidak jelas itu. Kalau ada sosok jelas menjadi sasaran tembak, dia bisa ditembak. Tapi Anda adalah sasaran yang tidak jelas. Bagus toh? Ketok ketembak padahal gak. Kayak gitu. Jadi Anda ini beres. Maka kata Sabrang, wong kang soleh kumpulono. Dan Anda ini sudah berkumpul satu sama lain sesama orang yang soleh. What is the meaning of soleh? Soleh itu jaring apa soleh hati ini? Saoleh-oleh aja itu Jawa ya. Senang tolak-toleh. Oke, boleh ya saya jelasin sekalian ya untuk jadi ilmu bersama. Dalam Al-Quran ada 5 macam kebaikan, masing-masing pada tempat dan konteksnya. Ada khair, itu artinya kebaikan yang universal, yang masih cair. Misalnya menyukai keindahan, itu kan umum, khair. Tapi kalau ma'ruf itu menyukai jazz, sudah jelas anunya, pilihannya. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dirumuskan, sudah diuji, sudah diarifi, maka disebut ma'ruf. Terus ada lagi ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir murni dari diri setiap orang. Anda tidak harus nolong, tapi Anda rela langsung menolong diminta atau tidak. Itu namanya ihsan. Nomor 4, birrun. Birrun itu rahasia kebenaran yang ada di dalam jiwa Anda, dan itu urusannya sangat private dengan Allah. Maka Allah menyebut al-birru manittaqo. Jadi al-birru itu kebaikan yang merupakan hubungan sangat private antara hamba dengan Allahnya. Nah, maka orang naik haji itu harus merupakan hubungan yang sangat mendalam, hamba yang sedang naik haji dengan Allahnya, sehingga dia disebut mabrur. Dari kata birrun tadi menjadi mabrur. Tidak ada, wah mudah-mudahan jadi haji yang soleh, tidak ada. Mudah-mudahan jadi haji yang ma'ruf, karena haji ma'ruf ono, tapi haji yang ma'ruf gak ono. Mudah-mudahan ada menjadi pedagang yang mabrur, gak ono. Haji mabrur itu spesifik, otentik, hubungan private Allah dengan hambanya. Terakhir, soleh. Soleh adalah kalau sesuatu sudah Anda sikapi dengan jernih dan adil dan sudah disimulasikan mudarat manfaatnya, dia soleh. Jadi mau berbuat baik itu dihitung sampai mateng sehingga mudaratnya sangat kecil. Karena kebaikan itu belum tentu baik, dia harus dilaksanakan dengan benar. Kebenaran tidak benar, harus dilaksanakan dengan baik. Rusdi, saya bertamu ke rumahnya, dia berbuat baik, terus tanya sama saya, Cak sudah minum? Belum, Cak, belum. Terus silakan Cak minum, ini tak ambilin di dapur, sudah enggak ceret. Mangap Cak, terus dicuringin itu. Itu kebenaran yang tidak baik dan tidak indah. Nah, di KC ini kebenaran harus baik dan indah. Kebaikan harus indah dan benar. Terus terakhir keindahan harus benar dan baik. Pokoknya ketiga-tiganya. Nah, jazz itu sudah kepulan-kepulan gelombang yang sudah mengandung ketiga-tiganya. Kalau Indonesia baru bener tok itu. Tapi dia susah tau kalau mau di-private-kan. Bisa nyanyiin Indonesia Raya pakai jazz, kan susah banget ya.
Oh bisa ya? Oke, kalau gitu nanti tolong nyanyiin lagu nasional. Maksud saya begitu. Tidak harus Indonesia Raya, tapi lagu nasional yang dijazzin. Di Amerika kan boleh, di Amerika kan boleh. Nani nani nani, terus pakai apa boleh? Pakai seriusa boleh segala macam. Di Indonesia kan harus gini, Indonesia. Pokoknya kaku, jujur. Jangan gak apa-apa. Indonesia tanah airku. Lah arek Melayu kok Madura kok sinaune pesantren masuk Indonesia iku lak tentara. Anak Madura ya seje. Indonesia ngono kata Indonesia Indonesia. Nek Garuda Pancasila Grut. Garuda Pancasila. Ambil suaranya bukan ga, mestinya kan ga. Garuda ini Grut, bingung iki gurune. Hei nyanyi apa kan iku? Grut pak, lu kok ambil suara Grut lah? Ya Grut pak, memang Grut. Yuk nyanyikan. Garuda Pancasila. Dobol metu royang. Ya wes ya terus oke. Jadi konspirasi itu pokoknya pikiran Anda dan Anda tidak perlu mempelajari konspirasi itu secara peta. Yang penting pikiranmu jernih. Jangan tidak jujur supaya sehat hidupmu gitu ya.